Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan channel belajar bareng guys. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ke teman-teman semuanya ya. Barangkali itu mengenai bagaimana kita menyelesaikan soal ataupun latihan ya Excel untuk tes administrasi gudang ya. Jadi teman-teman yang ingin belajar ya mengenai bagaimana nanti kita menghadapi tes ketika wawancara ya di perusahaan apapun itu ya, terutama ini mungkin administrasi pergudangan, ya teman-teman bisa mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Oke, di sini saya masuk ke video yang pertama dulu ya, karena nanti saya akan coba buatkan juga beberapa contoh soal lainnya ya yang bisa saya ambil dari mungkin menggunakan AI ataupun saya ambil dari web ya, dan untuk kita praktikkan bareng-bareng di video ini. Oke, jadi yang pertama ini dari video pertama ini saya akan mencoba sharing mengenai 5 soal. Yang pertama itu adalah bagaimana menghitung total stok barang ya. Kemudian yang kedua mencari barang dengan stok minimum. Kemudian yang ketiga adalah menyortir data. Yang keempat adalah menghitung presentasi kenaikan. Di sini adalah presentasi baik itu kenaikan atau penurunan. Kemudian yang terakhir adalah mengelompokkan barang berdasarkan kategori ya. Ini bisa menggunakan fungsi if nantinya. Oke, kita langsung aja ke soal pertama yaitu menghitung total stok barang. Jadi di sini ada data ya teman-teman ya. Ini contoh data sederhana di mana di sini ada data stok gudang ya dengan barang A, B, C, B dan C. Kemudian ada stok awal ya, kemudian ada barang stok masuk, kemudian stok keluar dan stok akhir. Nah, soal yang pertama ini adalah kita diperintahkan untuk menggunakan fungsi Excel untuk menghitung total stok barang dari data ini ya. Nah, untuk menghitung total stok barang teman-teman, ini caranya gampang teman-teman ya. Jadi teman-teman ini saya delete dulu. Itu tinggal menggunakan formula matematika sederhana ya. Jadi tambah tambah dan kurang. Nah, jadi caranya sama dengan ya. Stok awal itu berarti kan ini ya. Stok awal itu ditambah masuk. Kalau mau ada barang masuk berarti kan ditambah ya. Nah, kemudian dikurangi barang keluar. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini tinggal ditarik aja rumusnya ya. Jadi teman-teman bisa gunakan fungsi ini nih, tombol kecil ya yang ada di antara sel pojok kanan bawahnya, itu tinggal tarik seperti itu. Atau bisa juga Ctrl C ya, Ctrl V ya, atau copy paste gitu ya rumusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal kedua. Nah, untuk soal kedua ini adalah mencari barang dengan stok minimum ya. Jadi kita masuk ke soal kedua. Nah, di sini ini sudah ada hasilnya, saya delete dulu. Jadi dari data stok ini tentukan barang dengan stok minimum menggunakan fungsi Excel. Nah, untuk mencari stok minimum ataupun mungkin bisa ditambahkan juga di sini ya. Saya tambahkan di sini ada juga stok maksimum ya. Biar sekalian belajar formulanya. Jadi, sorry, ini salah nulisnya. Maksimum. Ini juga kita tambahkan di soalnya misalkan stok minimum dan maksimum ya. Walaupun tergantung dari perusahaannya ya. Kalau untuk soal ya teman-teman ikuti soalnya ya. Kalau ini saya ngarang-ngarang aja gitu ya untuk soalnya. Nah, ini kita contohkan seperti ini. Jadi teman-teman bisa gunakan fungsi rumus minimum dan maksimum ya. Jadi untuk fungsi minimum itu teman-teman tinggal masukkan sama dengan kemudian min ya. Nah, nanti Excel akan menyarankan menggunakan minnya di situ, tinggal di tab aja kayak kalau teman misalkan bingung nih kenapa sih bisa langsung. Ini karena dia ada di tinggal pilih ya, kemudian saya tekan tab di keyboard gitu ya. Tekan tab di keyboard kemudian pilih range-nya ya. Kemudian kita tutup kurung kemudian enter. Maka stok minimumnya akan keluar yaitu 40. Benar kan? Kalau kita cek yang paling kecil adalah angka 40. Kalau stok maksimum berarti kebalikannya yaitu gunakan fungsi max ya. Saya pakai tab lagi tuh. Teman-teman tinggal pilih range-nya kemudian tutup kurung enter. Seperti itu ya. Ini harusnya sesuai ya, maksimal 60. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga. Nah, untuk soal ketiga itu adalah menyortir data berdasarkan stok ya. Jadi urutkan data barang berdasarkan stok akhir. Nah, jadi untuk mengurutkan biasanya saya select dari headernya teman-teman, karena nanti biar enak untuk sortingnya. Karena perbedaannya gini teman-teman, kalau kita sortingnya dari sini kita bakal sama aja sih, cuman kita yang jadi referensinya adalah kolom gitu ya. Kalau misalnya kita sort ya maka yang menjadi referensinya itu adalah kolom begini. Misalkan begini nih, ini pakai data hasilnya masih
biasanya defaultnya itu nggak tercentang ya. Nah, ini biasanya dari sini ya kita referensinya itu nah adalah kolom gitu teman-teman. Nah, tapi kalau kita ambil dari sini ya, kemudian kita sort ya, kemudian kita centang my data hash header, maka akan tampil di sort by-nya itu adalah nama headernya seperti itu. Jadi teman-teman tinggal sort by stok akhir, kemudian pilih ordernya smallest to largest ya. Tergantung perintahnya. Kadang ada yang ascending, kadang juga ada yang descending ya. Jadi kalau ascending ya pilih smallest to largest ya. Ascending itu artinya dari kecil ke besar. Kemudian untuk descending itu dari besar ke kecil. Jadi pilihnya largest to smallest gitu ya. Itu kebalikan aja. Tergantung dari kondisi soalnya ya teman-teman ya. Perhatikan soalnya diperintahkannya apa. Nah, kalau di sini perintahnya ascending, kita klik OK, maka dia akan mengurutkan berdasarkan stok akhir. Oke, selanjutnya soal keempat. Untuk soal keempat itu menghitung persentase kenaikan stok. Nah, untuk menghitung persentase kenaikan stok ini teman-teman, kita masuk ke soal keempat ya. Jadi di sini bagaimana jika stok awal barang A itu adalah 50 ya. Kemudian masuk menjadi 60. Nah, berapa kenaikan persentasenya? Seperti itu. Nah, ini kalau saya pribadi kalau ngisi ya itu sama udah aja isi aja rumusnya di sini semuanya ya. Jadi caranya itu adalah untuk menghitung persentase. Teman-teman buat dulu kurung di sini karena kita tetap menggunakan fungsi matematika ya. Di sini kita gunakan aritmatika. Jadi eh, caranya itu stok akhir ya dikurangi dengan stok awal ya. Nah, ini di dalam kurung kenapa? Karena biar yang dijalankan itu adalah yang di dalam kurung dulu. Jadi itu adalah bagaimana cara menghitung matematika ya untuk aritmatika ya gitu. Jadi yang di dalam kurung itu didahulukan, kemudian baru dibagi stok awalnya. Nah, maka hasilnya adalah kenaikan persentase. Seperti itu. Ini akan berbeda kalau kita lepas kurungnya teman-temannya. Karena pasti yang bagi dulu didahulukan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kita harus kurungi dulu biar yang eh, pengurangan itu didahulukan untuk dihitungnya. Seperti itu. Hasilnya adalah seperti ini. Sehingga untuk jawabannya ya, jadi kenaik jika stok awal barang ini 50, kemudian masuk menjadi 60, yang ini kan. Nah, ini maka kenaikannya ada 20%. Jadi ini jawabannya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk soal nomor 5, itu mengelompokkan barang berdasarkan kategori. Jadi tambahkan kolom kategori untuk mengelompokkan barang sebagai high stock jika stok akhirnya itu lebih dari 30 dan low stock itu jika kurang dari sama dengan 30. Nah, caranya teman-teman bisa gunakan fungsi if teman-teman ya. Jadi caranya seperti ini. Sama dengan ya. Kemudian ketikkan if, kemudian kurung buka ya. Kemudian masukkan logical test yang pertama yaitu mengelompokkan barang berdasarkan high stock jika stok akhirnya lebih dari 30. Jadi ini stok akhir ini kita klik ya. Kemudian kita tambahkan notasi matematika lebih dari ya, kemudian tulis 30. Kemudian masuk ke follow if true atau nilainya jika benar. Teman-teman tergantung dari Excel-nya. Kalau teman-teman di option Excel-nya itu menggunakan koma, maka menggunakan koma. Nah, ini karena saya menggunakan titik koma, jadi saya gunakan titik koma untuk separator formulanya ya. Nah, kemudian ini masukkan nilai benarnya yaitu high stock ya. High stock. Nah, kemudian untuk false-nya ya, teman-teman ini adalah if bercabangan ya. Jadi kita tuliskan lagi if-nya, kemudian kurung buka, yang masukkan logical test-nya di sini, klik sel yang menjadi acuan, kemudian kita tambahkan notasi matematika kurang dari sama dengan 30 ya. Kemudian masukkan nilai true-nya. Misalkan di sini tadi diperintahkannya adalah low stock ya. Low stock. Nah, seperti itu. Nah, untuk value if false-nya ya teman-teman bisa isikan 0 saja. Atau bebas lah. Jadi kalau memang tidak ada kondisi yang memenuhi ya kalau saya sendiri sih isikan 0 saja biasanya. Kemudian tekan enter. Nah, ini hati-hati dengan kurungnya teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi ini tip and trick saja. Jadi kalau udah hitam begini ya, ini artinya si kurungnya udah sampai ke sini nih. Sesuai gitu ya. Tapi kalau misalnya masih merah, ini biasanya ada peringatan seperti ini. Tapi enter aja, nanti juga diperbaiki sama Excel-nya. Kecuali kalau error teman-teman ya. Kalau misalnya ini kurungnya udah salah di sini juga misalkan salah nih, lupa kurung. Maka hasilnya begini. Ada you have entered too many argument. Ini artinya error lah pokoknya untuk formula ini. Nah, ini cari aja, trace aja di mana problemnya. Ya, ini kan ketahuan ya kurang kurungnya. Kalau misalnya errornya nggak terlalu fatal ya dia bisa diperbaiki langsung oleh Excel-nya. Oke, nah ini tinggal copy aja ke bawah untuk
apa namanya tuh, formulanya ya, kondisinya. Nah, ini kan karena tidak ada yang dari lebih kurang dari 30 ya, maka hasilnya adalah high stock semua. Nah, andai kata misalkan kita di sini ya, misalkan keluarnya ya cukup tinggi, sorry 50 saja misalkan. Nah, ini maka akan berubah menjadi low stock. Gitu ya teman-teman ya untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan tes ataupun tes admin lain-lainnya. Semoga berhasil dan semoga sukses. Dan satu tips dari saya ketika mengerjakan soal-soal latihan ataupun soal Excel atau soal tes itu apa namanya, perhatikan dari sisi soalnya ya. Soalnya yang diperintahkan apa, ya teman-teman ikuti saja. Ya, nanti berikan jawabannya sesuai dengan soal, ya, soal yang diperintahkan. Itu aja dan selalu kerjakan dari yang gampang dulu. Oke. Okay? Oke, mungkin itu aja. Itu saja mungkin yang bisa saya bagikan. Eh, saya Kang Reis, saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.